pagi Vivanian semuanya. Ya, hari ini kita bertemu lagi di Viva Talk dengan tema kali ini adalah tentang pentingnya syarat perjalanan transportasi di masa pandemi. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial dari Kementerian Perhubungan dan juga dari Satgas COVID-19. Narasumber pertama adalah ada Ibu Adita Irawati. Beliau adalah juru bicara Kementerian Perhubungan. Sebelumnya beliau juga merupakan staf khusus Presiden dan juga sudah malang melintang di dunia perhumasan. Dan narasumber kedua adalah Prof. Zubairi Jurban dari Ketua Tim ID untuk Satgas COVID-19. Halo, saya sapa dulu Ibu Adita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Fikri. Suara saya bisa didengar? Ya, Bu. Ya, bisa. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Semoga semua juga begitu. Amin, ya rabbal alamin. Kemudian kita ada Prof. Zubairi. Prof. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bu Adita. Ya, selamat pagi. Pagi, Prof. Pak Prof. Oke, kita nanti akan berbicara tentang pentingnya syarat perjalanan transportasi ya. Seperti kita ketahui, pandemi kan sampai saat ini masih ada di Indonesia ya Bu ya. Masyarakat juga diharapkan terus mendisiplinkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Semuanya untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari wabah tersebut. Sejauh ini Kementerian Perhubungan sudah melakukan penyesuaian berbagai syarat perjalanan orang dalam negeri pada transportasi darat, laut, dan udara. Yang terbaru sudah keluar sekitar ada 4 surat edaran ya Bu ya. Ini cukup banyak, diatur semua secara rinci dari laut, darat, udara, termasuk kereta api. Salah satunya kemarin kan ramai terkait PCR ya Bu ya. Sekarang sudah tidak menjadi diwajibkan dan diganti dengan tes antigen dan tetap harus memiliki kartu vaksin. Dan yang menjadi sorotan masyarakat ini cukup banyak berubah dan tentunya tujuannya baik ya Bu untuk menjaga agar kita tidak tertular dari penyakit COVID-19. Untuk kali ini mungkin langsung saja mungkin menjadi yang bisa dipaparin nih Bu Adita, ada slide atau paparannya Bu. Mungkin untuk pertama silakan Ibu Adita dulu, dipersilakan Bu. Ya, makasih Mas Fikri sebagai moderator. Baik, saya langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat. Yang saya hormati Prof. Zubairi, selamat pagi Prof. Dan juga Mas Fikri dan tentu juga semua jajaran yang ada di Viva dan semua yang hadir ya. Baik, terima kasih Mas Fikri. Saya ada paparan singkat saja supaya semua yang mengikuti webinar ini juga punya pemahaman yang lebih jelas ya mengenai apa saja sih yang sebenarnya menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan. Baik, saya sampaikan ini. Nah, oke, mungkin sebelum kita masuk ke detail sebenarnya syarat perjalanan seperti apa, mungkin saya perlu menjelaskan juga ya, bahwa kami di Kementerian Perhubungan ini tentu dalam mengendalikan transportasi di situasi pandemik ini tidak bisa memutuskan sendiri syarat-syarat yang kaitannya dengan aspek kesehatan. Karena memang kembali lagi itu bukan tugas dan fungsi serta kompetensi kami yang ada di Kementerian Perhubungan. Tentu rujukan kami adalah lembaga atau kementerian yang lebih kompeten dan memang mendapatkan tugas untuk itu. Oleh karenanya mungkin perlu dipahami ya hierarki kebijakannya di dalam masa penerapan PPKM, bahkan sejak dimulainya pandemik di bulan Maret tahun 2020, kami dalam menerapkan syarat perjalanan itu selalu merujuk kepada ketentuan yang lebih tinggi. Nah, dalam PPKM yang skemanya sekarang namanya PPKM ya, mungkin kalau tahun lalu kawan-kawan tahu PSBB, kemudian
terus berubah-ubah, dinamikanya luar biasa ya, sampai akhirnya ada skema yang namanya PPKM, dan sampai sekarang PPKM-nya berlevel dibagi Jawa Bali dan di luar Jawa Bali. Nah, dalam menerapkan syarat perjalanan, khususnya ketika sekarang ini skemanya sudah PPKM, kami merujuknya selalu kepada apa yang namanya instruksi Mendagri dan surat edaran Satgas penanganan COVID-19. Jadi dua ketentuan yang diterbitkan inilah yang menjadi rujukan kami. Nah, lalu di mana peran transportasi atau Kementerian Perhubungan? Ya tentu kembali kepada tugas dan fungsinya, yaitu menyediakan transportasi baik itu di sarana maupun prasarana yang tentunya bisa menjamin protokol kesehatannya diterapkan dengan baik. Sehingga tujuan utama penyelenggaraan transportasi di masa pandemik, yaitu masyarakat pengguna transportasi umum itu terhindar dari penularan, bisa tercapai. Nah, tentu dibutuhkan perangkat-perangkat kebijakan ya. Kita nggak mungkin membiarkan masyarakat menginterpretasikan sendiri gitu. Oleh karenanya, diterbitkanlah yang namanya untuk payung, itu adalah Peraturan Menteri Nomor 18. Jadi sejak pandemi, kami menerbitkan PM ini, dan kemudian diubah menjadi PM 41, sekali lagi karena dinamikanya, ini payungnya. Jadi kadang ada pengamat yang mengatakan surat edaran itu tidak cukup kuat untuk mendisiplinkan masyarakat karena tidak bisa digunakan untuk menerapkan sanksi. Nah, sekali lagi perlu dipahami bahwa surat edaran ini juga anchor atau merujuknya salah satunya juga kepada Peraturan Menteri Perhubungan, di mana Peraturan Menteri ini punya klausul atau pasal mengenai sanksi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, surat edaran nanti dicuekin aja, dilanggar nggak ada sanksi. Tidak, ada PM yang melindungi atau yang memayungi, dan disitulah kami bisa mengambil sanksi-sanksi yang memang bisa diterapkan sehubungan dengan apa yang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Perhubungan. Begitu ya, jadi itu hierarkinya, baru kemudian dua rujukan yang terkait dengan syarat kesehatan, kami merujuk kepada Inmendagri dan tentunya Satgas SE Satgas COVID. Nah, sejak PPKM berlevel, ini memang pembagiannya kan Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Ya, tentu kami merujuk kepada itu semuanya. Dan juga ada surat edaran Satgas. Ya, sampai saat ini saya melihat semua masih relevan, masih konsisten. Bukan relevan, masih konsisten. Jadi tidak ada yang konfrontatif atau tidak ada yang kontradiktif gitu. Dan tentu tadi Mas Fikri sebut ada banyak sekali surat edaran. Nah, ini kami buat surat edaran per moda transportasi atau istilah kami adalah subsektor. Tujuannya itu adalah agar bisa menjadi lebih spesifik. Karena setiap subsektor ini punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Transportasi laut, darat, kereta api, udara itu punya karakteristiknya masing-masing. Sehingga perlu diatur menjadi lebih detail teknis itu dalam surat edaran yang memang betul-betul spesifik untuk subsektor tadi. Nah, terakhir ini dengan adanya Inmendagri nomor 57 dan 58 dan surat edaran Satgas nomor 22, terakhir adalah kami menerapkan surat edaran 94, 95, 96 dan 97 untuk tiap moda transportasi. Ini darat, laut, udara dan kereta api. Berlaku mulai 2 November dan masih berlaku sampai sekarang. Pertanyaannya kapan berakhirnya kapan? Tidak ada klausul yang mengatakan berakhir kapan, karena kami akan menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Jika payungnya nanti berubah, ya Inmendagri atau SE Satgas berubah, dan ternyata surat edaran ini sudah tidak relevan lagi, ya tentu mau tidak mau kita harus melakukan penyesuaian. Itu ya, jadi ini hierarkinya, sehingga kemarin kalau kemudian ada ramai soal PCR, antigen, dan sebagainya, tentu bukan Kemenhub sendiri yang memutuskan, itu bukan ekspertis dan kompetensi kami, tetapi kami merujuknya kepada apa yang di Inmendagri dan di surat edaran Satgas. Nah, ini adalah syarat sekarang, ya. Saya rasa Bapak Ibu kawan-kawan semua mungkin sudah paham mengenai hal ini, karena pasti saya yakin sebagian besar juga pelaku perjalanan ya. Dan tentu juga ada kaitannya dengan interest individual gitu untuk tahu syarat-syarat ini. Tapi memang benar Mas Fikri dan Bapak Ibu, sekarang ini kita lebih menekankan kepada adanya vaksin ya. Jadi sudah divaksin minimal dosis pertama, itu yang menjadi syarat utama. Sementara kalau di udara, jika sudah vaksinnya dosis komplit, itu boleh menggunakan screening antigen. Sementara kalau masih dosis pertama, ya kita masih tetap minta adanya PCR 3x24 jam. Ini untuk transportasi dari dan ke daerah di Pulau Jawa dan Bali.
Ini adalah syarat-syaratnya. Sementara di luar daerah Jawa dan Bali pada prinsipnya vaksin minimal dosis pertama dan juga antigen 1x24 jam, serta tadi udara juga sama dengan Jawa dan Bali. Jadi ini adalah syarat-syarat apa yang sudah ditetapkan di dalam ketentuan di surat edaran kami, merujuknya kepada Inmendagri 5758 dan Satgas nomor 22 ya, maaf ini belum saya ganti. Nah, memang evaluasi selalu dilakukan karena mungkin nanti Prof bisa lebih menjelaskan bahwa ya pandemik ini dinamikanya kan luar biasa ya. Mungkin sekarang kita sudah dalam kondisi yang lebih kondusif lah dalam tanda kutip, artinya mungkin kasus hariannya sudah lebih kecil angkanya ya, sudah kalau dibilang istilahnya sudah melandai, tetapi tentu pandemiknya belum selesai gitu. Dan belajar dari kasus negara lain juga ketika mereka mulai melandai, kemudian ada beberapa hal yang diabaikan seperti misalnya prokes gitu ya. Kemudian juga relaksasi di berbagai sektor terlalu rileks gitu, terlalu longgar, dan setelah itu ada varian baru ya, memang akhirnya terjadi lonjakan lagi. Tentu kita tidak ingin itu terjadi kan di negara kita. Jadi mekanisme evaluasinya itu setiap minggu, bahkan di dalam ratas dan juga ada rakor lintas kementerian lembaga. Ratas tentu dipimpin langsung oleh Presiden ya. Kemudian rakor lintas kementerian ya dipimpin langsung oleh 2 koordinator PPKM Jawa dan Bali maupun luar Jawa dan Bali. Nah, hasil evaluasi mingguan itulah yang akan jadi rujukan untuk menentukan next week-nya. Sekarang ini perubahan surat edaran dan Inmendagri tiap 2 minggu ya. Dalam 2 minggu ke depan akan seperti apa ketentuannya? Apakah masih relevan ketentuan yang ada atau perlu diganti gitu? Itu adalah hasil dari evaluasi dan tentu evaluasinya basisnya juga pasti data ya. Selalu ada data mobilitas, selalu dampak terhadap peningkatan kasus di beberapa daerah gitu. Itu selalu dilihat seperti itu. Parameternya tentu berbasis data. Nah, tentu juga kita mendengar respon dan masukan masyarakat, itu sudah jelas ya. Pemerintah juga tentu tidak tutup telinga lah dengan apa yang menjadi masukan masyarakat. Tetapi tentu ya pertimbangan kesehatan itu adalah prioritas utama gitu. Karena kalau kita bicara prioritas kesehatan, dikeluarkan ketentuan-ketentuan syarat-syarat itu ibarat remnya gitu. Sementara kalau kita bicara sekarang pemulihan ekonomi, pergerakan masyarakat di berbagai sektor, bisa dikatakan itu adalah gas. Nah, itu gas dan rem ini kan harus dimainkan sedemikian rupa ya, sehingga kita tetap bisa kondusif situasinya, tidak terjadi lagi lonjakan-lonjakan. Nah, Bapak Ibu, mengapa sih dibutuhkan syarat ini? Karena kembali lagi bicara pandemik ini ujung-ujungnya adalah masalah mobilitas, pergerakan masyarakat. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa dengan terjadinya peningkatan mobilitas itu berbanding lurus dengan peningkatan kasus gitu. Nah, memang sekarang perlu dicari nih cara paling efektif ya, bagaimana pergerakan bisa terus berjalan karena kita juga tetap harus pulihkan ya, ekonominya kan kita harus upayakan dipulihkan. Sektor apapun itu ya sekarang sudah kelihatan mulai didorong untuk bergerak. Tetapi di sisi lain tentu kita ya juga tidak ingin itu menimbulkan implikasi terhadap peningkatan kasus. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ketika kita ada di dalam situasi yang namanya PPKM darurat, mungkin kawan-kawan ingat ini puncaknya bulan Juli ya, dan Agustus pun masih diberlakukan. Itu ada namanya PPKM darurat. Coba dilihat rata-rata harian penumpang menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan saat ini ya, November, harian November, di berbagai moda, itu memang relatif kalau di luar Jawa Bali meningkat. Meskipun ya ini beberapa case soal penyeberangan, kemudian angkutan jalan turun sedikit, angkutan laut malah kalau penumpang turun cukup drastis ya. Yang tetap bergerak itu adalah angkutan barang kalau untuk laut. Kereta api perkotaan 25%, antar kota 13%. Ini karena kalau kereta antar kota penumpang ini di luar Jawa Bali hanya ada di Sumatera ya. Kita lihat domestik udara di luar Jawa Bali tumbuhnya bisa sampai 240% lonjakannya dibandingkan pada saat PPKM darurat. Nah, ingat kan waktu PPKM darurat kita punya perangkat ketentuan atau regulasi soal syarat perjalanan itu ketat sekali. Ya. Dari mulai kapasitas dibatasi, syarat perjalanan dibuat sedemikian rupa ketat gitu. Dan memang kasusnya lagi naik sehingga antara keinginan untuk melakukan mobilitas dan
ketentuan atau syarat-syarat yang dibuat sangat ketat itu memang akhirnya menurunkan tingkat mobilitas masyarakat sangat drastis. Bedakan dengan Jawa Bali semua naik kecuali angkutan laut. Ya, yang paling juga eksponensial itu adalah di domestik udara. Memang kalau kita lihat angkanya tentu udara nggak bisa ngalahin KRL Jabodetabek ya. KRL Jabodetabek ini sekarang udah mulai naik dan bahkan hariannya sudah hampir 500.000 gitu. Sementara di pada saat PPKM darurat mungkin cuma 150 ribuan setiap hari. Pesawat juga demikian, sekarang ini sudah di atas 50-an ribu penumpang per hari, sementara waktu PPKM darurat kecil sekali. Bahkan bisa dibilang tiap minggu pesawat itu juga sudah pada tidak beroperasi pada saat PPKM darurat, karena memang tidak ada penumpangnya. Jadi ini mengapa kita perlu membuat syarat perjalanan, di samping tentu tujuan utamanya adalah untuk betul-betul mencegah terjadinya penularan, tapi ternyata kita lihat ini cukup efektif gitu untuk menurunkan mobilitas masyarakat. Meskipun ini harus inline antara penyediaan transportasi dengan sektor yang akan direlaksasi atau akan diketatkan. Sektor di sini termasuk pariwisata, ekonomi ya, itu kalau kemudian direlaksasi kan otomatis mobilitasnya naik. Nah, ini yang juga harus kita atur sedemikian rupa gitu, supaya tidak terjadi ketimpangan antara relaksasi di hulu dengan pengetatan atau relaksasi di transportasinya, karena transportasi ini kan menangkap demand kan, gitu. Kalau demand-nya naik akibat sektornya direlaksasi ya otomatis kita harus menyesuaikan diri gitu. Kalau ininya diketatkan, tidak imbang antara kegiatan masyarakat dengan penyediaan transportasinya, justru nanti terjadi hal-hal yang kontraproduktif gitu. Antrian, ya kita nggak ingin kan terjadi antrian, terus kemudian masyarakat mungkin juga protes dan sebagainya karena kapasitasnya ternyata sangat terbatas. Jadi memang ini harus end-to-end, hulu ke hilir. Mas Fikri, saya mungkin itu aja sebagai pembuka ya. Saya rasa nanti akan lebih enak kalau kita berdialog saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Moderator. Siap, terima kasih Bu Adita. Semoga paparan tadi ditangkap dengan baik oleh audiens. Kita mungkin langsung saja ke paparannya Prof. Zubairi atau Prof. Berry ya Pak Prof ya. Mungkin silakan Pak Prof, waktunya 10 menitan Pak Prof, silakan. Kurang lebihnya nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Fikri. Mohon slide-nya. Ya, yang pertama kita mau lihat ya, masa kini di Indonesia mengenai pandemi dulu, baru kemudian mengenai aturan di perjalanan. Ya, slide pertama setelah. Berikutnya. Lanjut. Ya, kita mengenal banyak macam dalam kaitan dengan perjalanan ini, mulai dari kita dengar lockdown dulu di awal-awal, kemudian ada rem darurat, ada PPKM, ada vaksin, kemudian karantina berubah-ubah 14 hari, 10 hari, 8 hari, 5 hari, sekarang 3 hari ini bagaimana, dan antara tes PCR lawan antigen ini sebaiknya yang mana yang dipilih. Lanjut. Namun sebelum kita bahas dulu kondisi terkini, saya kira yang lebih penting karena kita tidak bisa lepas dari kondisi sekarang untuk bahasan kebijakan. Berikutnya. Ya, jadi ini yang paling menarik sebenarnya 3 slide ini untuk kondisi terkini Indonesia maupun di luar negeri. Jadi di slide yang paling kiri kita ternyata Amerika, Inggris, mana lagi itu semuanya negara-negara maju itu termasuk ya mana Belgia, Austria, Eropa, itu ternyata kasusnya justru banyak banget. Kalau kita lihat dari sisi vaksinasi, Amerika, Inggris, mana lagi itu, Singapura itu sudah di atas 70% yang sudah divaksinasi. Namun
data ini menunjukkan mereka ada di ranking-ranking tertinggi jumlah kasus baru 2 mingguan. Itu yang dari slide pertama dan slide kedua. Baiklah, kita sekarang melihat slide yang paling kanan. Slide paling kanan ini terutama mengenai Asia. Jadi ini data seminggu terakhir. Jadi yang dibahas sekarang ini jumlah kasus baru 7 hari terakhir. Jadi ranking pertama Amerika, kedua Rusia. Bagaimana mengenai Thailand? Thailand ternyata per hari kasusnya banyak banget, 54.000 lebih. Vietnam juga 52.000, Malaysia ini update sampai tadi malam jam 11:20. Kemudian Korea Selatan 15.000 sekian. Indonesia ternyata kita ranking rendah banget, 76 dengan jumlah kasus mingguan hanya 3.470. Bayangin kita pada bulan Juli dan awal Agustus itu ranking pertama. Jumlah kasus mingguan kita nomor 1 di dunia, yang meninggal nomor 1 di dunia waktu itu lebih dari 2.000. Namun sekarang sudah turun drastis. Jadi sekali lagi dari data ini ternyata negara-negara maju ternyata justru mendapatkan kasus yang terbanyak. Negara-negara dengan vaksinasi yang sudah di atas 70%, yang kita kira akan terjadi herd immunity, tidak akan terjadi penularan lagi, ternyata tidak terbukti dari data-data ini. Ini yang penting kita garis bawahi. Jadi vaksinasi memang penting banget, namun ternyata memang harus disertai dengan yang lain. Indonesia, walaupun kita vaksinasi ya 40%, pada waktu mulai turun itu kita masih di bawah 30% yang divaksinasi, namun kenyataannya kita bisa melandaikan jumlah kasus baru per hari, per minggu, maupun angka kematian kita turun drastis. Jadi ini patut kita syukuri, dan memang kebijakan-kebijakan akan amat terkait dengan kondisi pandemi. Dengan beberapa catatan, tentu tetangga kita, Malaysia, Singapura, Filipina, semuanya itu kasusnya tinggi-tinggi banget. Berikutnya. Iya, bayangin ini data pada tanggal Juli 2001. Itu kita, Indonesia itu kasus barunya, bukan per minggu, ini per hari, 54.000 lebih. Kemudian turun terus, September turun drastis ke 2.557. Per hari kemarin hanya 480 orang dalam waktu 1 hari kasus baru. Ya, alhamdulillah. Berikutnya. Nah, ini data yang untuk membandingkan, yang sebelah kiri adalah yang bulan September, sebelah kanan yang bulan November. Ternyata kita jelas turun terus. Berikutnya. Nah, bagaimana yang meninggal? Yang meninggal itu saya sangat sedih sekali, terlalu banyak. Pada Agustus tanggal 10 itu lebih dari 2.000. Sekarang sudah rendah sekali, seringkali kurang dari 100. Kemudian ya, artinya rumah sakit sekarang juga sepi banget. Beberapa rumah sakit kosong, nggak ada lagi pasien COVID-nya. Jadi, dan positivity rate Indonesia sekarang turun drastis, kurang dari 2%, yang tadinya kita pernah 44%. Amat sangat mudah terjadi penularan waktu itu, Juli Agustus. Dokter yang meninggal pada bulan Juli 208, banyak sekali kolega saya yang meninggal. Berikutnya. Lanjut. Ya, jadi Indonesia bagus karena berbagai faktor ini. Jumlah kasus baru sedikit, kematian amat kecil, positivity turun drastis. Dan namun kita dikelola oleh Malaysia, Singapura, Filipina yang kasusnya masih tinggi banget. Kemudian kita takut gelombang ketiga nanti dengan masalah nanti mengenai perjalanan. Berikutnya, dan karena kasusnya bagus sekali, saya kira dan dari data ini bahwa pemerintah kemudian menurunkan PPKM levelnya ke level 1, pariwisata dibuka, sekolah tatap muka, kemudian Bali Jakarta mulai penuh pesawatnya, pulang balik juga, karantina yang tadinya 8 hari, 5 hari, sekarang 3 hari,
Semuanya karena data di atas yang menunjukkan bahwa positivity rate kita rendah, bahwa penularan COVID-19 di Indonesia amat sangat turun. Jadi kita berani membuka, termasuk pesawat terbang boleh terisi penuh. Lanjut. Nah, namun baru saja kita mendengar, di Malaysia ada kasus varian baru AY.4.2 ini yang katanya lebih menular daripada varian Delta. Di Inggris yang tadinya nggak ada, September mulai sekitar 5%, hari-hari ini sudah sekitar 11%. Namun catatan lain juga membingungkan sedikit, Amerika yang kasusnya paling banyak di dunia, sampai hari ini masih kurang dari 0,05, kasusnya nggak ada 50 orang yang varian baru ini. Jadi intinya ada varian baru yang menyebar lebih cepat, yang telah dilaporkan di Inggris cepat banget, di Malaysia ada 1-2 kasus, di India mulai agak banyak. Nah, Indonesia bagaimana kita tetap jangan panik karena kita kenyataannya amat sangat rendah, namun tentu harus waspada. Lanjut. Mengapa tertular berikutnya? Ya, tertular dulu karena dikira hanya batuk pilek bersin airborne saja. Namun ternyata bisa menular lewat udara. Ternyata terbukti bisa menular lewat pesawat terbang. Itu kan sistem udaranya khusus, kenyataannya bisa menular. Dan kenyataannya mengapa dari China bisa sampai ke Inggris, ke Amerika, tentu tidak bisa naik kereta api itu virus, tapi naik pesawat terbang. Jadi memang pesawat terbang terbukti bisa ya, jadi intinya pesawat terbang yang dan juga dari bis, kereta api, KRL ternyata juga bisa terjadi penularan. Kita pernah dulu data Jabodetabek itu tinggi. Slide berikutnya, mohon. Iya, dan ini kenapa bisa naik bisa turun karena selain yang lebih penting adalah masalah perilaku. Manusia itu mau mengubah perilakunya itu ternyata tidak mudah. Pelan-pelan mengetahui dulu. Seperti hari ini kita mengetahui, sebagian dari kita belum tentu memahami. Jadi masih perlu waktu nanti melihat di media yang lain, di TV, kemudian atau ada keluarga yang sakit, kemudian baru lebih paham, kemudian ingin mengubah ke perilaku sehat. Ini tahapan, tidak bisa otomatis begitu. Dan sekian lama, setahun lebih kita sudah mengisolasi diri, sekarang tentu ingin mempertahankan perilaku sehat, namun bagaimana? Jadi kadang-kadang banyak yang mulai buka masker, yang masih berkumpul banyak sehingga terjadi penularan. Berikutnya, kenapa perilaku virus? Ya, tadi sudah dibahas kan, virusnya juga nggak mau mati sehingga melakukan mutasi-mutasi dan menjadi virus-virus varian baru yang lebih bisa menembus pertahanan kita. Jadi memang kita harus waspada, tidak boleh euforia. Nah, salah satu di sini yang nomor 5 memang batasi lalu lintas domestik dan internasional. Di pihak lain kita sudah rendah sekali, jadi tentu ingin membuka dan sudah mulai dibuka. Berikutnya tentu harus dengan aturan-aturan agar tidak terjadi kluster-kluster melalui mobilisasi manusia. Berikutnya. Kemudian umroh sekarang sudah boleh, tadinya nggak boleh, dan banyak untuk travel ke luar negeri. Lanjut, sekarang kita mengenai bahasan peraturan perjalanan yang tadi sudah dibahas. Sekali lagi saya ingin menambahkan. Jadi untuk transportasi udara prinsipnya semua orang wajib punya kartu vaksin. Vaksinnya bisa sudah sekali, bisa 2 kali. Jadi intinya kalau baru 1 kali, ya dengan bukti PCR, berlakunya hanya 3 kali 24 jam. Namun kalau yang sudah vaksin 2 kali harus punya bukti sudah tes antigennya yang 1 kali 24 jam berlakunya sebelum keberangkatan. Dan aturan ini berlaku untuk semua penerbangan domestik. Jawa Bali, luar Jawa Bali, antar semuanya berlaku. Berikutnya.
nanti mohon koreksi kalau ada yang kurang tepat. Hari ini kita punya narasumber yang hebat. Syarat kereta api ini jadi yang perlu wajib vaksin sama vaksin satu atau dua, namun tidak perlu PCR. Jadi untuk naik kereta api tidak perlu PCR. Lanjut. Nah, syarat perjalanan dengan kereta api ini pada prinsipnya semua presentasi saya adalah public domain. Jadi silahkan nanti kalau yang tertarik membagikan. Kalau ada yang kritik, monggo. Jadi ini memang penumpang wajib 6M yang kadang-kadang kita lupa. Kan salah satunya itu kita jangan bicara satu sama lain, itu susah, namanya manusia kan kita. Jadi tolong hati-hati. Jadi kalau kita ngomong terjadi penularan kalau salah satunya terinfeksi, apalagi kalau bicara terus buka masker. Berikutnya ini syarat yang amat khusus yang memang kita sudah tahu. Syarat selanjutnya nomor 9 berikut. Iya, jadi untuk pelaku perjalanan antar kota ini memang agak tidak. Tapi intinya adalah harus punya sertifikat vaksin, harus punya tes negatif. Tes negatifnya cukup antigen gitu ya. Tapi kalau negatif, tapi ada gejala-gejala negatif, tapi waktu di screening suhunya 39, ya nggak boleh naik, tidak boleh. Jadi walaupun negatif, kalau ada panas tinggi atau tersangka sakit COVID-19, ya batal, harus dicek ulang dengan RT-PCR. Kemudian berikutnya, ya, kemudian aplikasi Peduli Lindungi ini penting. Beberapa waktu yang lalu ke mall itu ternyata harus pakai aplikasi Lindungi. Terakhir waktu saya bikin konten hari Selasa kemarin di lapangan Banteng, mereka juga ketat menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita juga merasa lebih aman. Dan untungnya yang di tempat saya bikin konten itu kadang di lapangan Banteng, kadang di Ancol tidak penuh banget orangnya. Di lapangan Banteng amat sepi. Berikutnya. Lanjut. Ya, jadi nanti akan di-scan, kemudian muncul warna. Ini ada hijau, kuning, merah, hitam. Asal hijau lewat. Lanjut. Ya, perjalanan luar negeri bagaimana? Jadi yang penting harus sudah vaksin lengkap. Jadi sebelum masuk Indonesia sudah vaksinasi 2 kali lengkap. Kemudian 3 hari sebelum ke Indonesia berangkat sudah tes PCR, boleh hari paling lama 3. Jadi sudah negatif, jadi sudah aman sebetulnya, orang tersebut sudah vaksinasi, sudah dites. Karena itu sampai di Indonesia kita tesnya hari pertama dan hari ketiga. Namanya tes untuk entry dan exit test. Kalau ternyata negatif ya sudah boleh keluar. Nah, kenapa dulu 14 hari? Ya dulu kita belum begitu tahu dan penularannya masih tinggi amat. Kemudian kita tahu bahwa masa inkubasi penularan itu rata-rata 4 hari. Untuk penularan 5 hari sudah sedikit. Penularan 14 hari nyaris nggak ada, jauh kurang dari 1%. Jadi 14 hari untuk tidak logis kalau di karantina 2 minggu. Yang logis tadinya 8 hari itu amat aman. 5 hari aman kalau PCR dan memang ketat, artinya tidak boleh bolos, harusnya 5 hari tapi 3 hari sudah keluar dari karantina. Dimanapun tidak boleh, karena terus terang ini sekali ada salah satu kenalan saya nginep di hotel, ternyata hari ketiga boleh keluar. Ini sebelum aturan 3 hari, jadi memang pengawasan harus amat ketat. Dan kalau tertular di airport atau di pesawat bagaimana? Jadi dulu kan kita yakin tidak mungkin di airport, tidak mungkin di pesawat. Ternyata dua-duanya terjadi. Di pesawat kan ada sistem udara khusus saringannya. Iya, itu memang amat benar. Jadi risiko di pesawat lebih rendah daripada di ruang tertutup yang lain. Namun sekarang pesawatnya sudah penuh.
boleh diisi penuh. Namun perjalanannya kadang-kadang panjang. Namun bukti-bukti dahulu kala, bukan dahulu kala, dari tahun 2020 baru sejak tahun sampai 2 tahun yang terakhir ini terjadi penularan di pesawat. Jadi karena itu kita memang tetap harus dites, tetap waspada, hati-hati, dan selalu monitor evaluasi. Kemudian seperti dikatakan tadi, pandemi adalah dinamis. Jadi kebijakan harus disesuaikan dengan data. Datanya ganti-ganti ya harus ganti. Kan ada yang nanya, ini nggak kalau susah di mana sih pemerintah ganti-ganti aturan. Justru kalau nggak ganti-ganti kebijakan salah. Misalnya pandeminya sekarang ini naik, misalnya menjadi katakanlah kurang dari 1.000 menjadi lebih dari 10.000, atau positivity rate kita yang tadinya sudah di bawah 2% naik menjadi 15%, maka semua aturan harus diganti. Kita harus masuk ke PPKM level 4 lagi. Jadi, tapi namun sebaliknya kalau turun-turun terus, ya silahkan untuk tatap muka sekolah dengan monitor ketat, kemudian buka mal, buka toko, restoran, pernikahan, pesawat terbang, namun juga harus monitor ketat untuk segera diatasi kalau timbul kluster. Kalau perlu ya tutup dulu sekolahnya, memang harus tutup kalau positif. Namun kalau perlu kebijakan umumnya juga bisa diubah kembali. Berikutnya, jadi kesimpulan memang kayak gini, kalau di India, di banyak negara itu, India misalnya selalu bilang, gelombang ketiga itu hanya masalah waktu. Menurut mereka. Kalau bagaimana di Eropa, waktunya udah datang, udah datang, iya. Jadi dulu kan kita ngira kalau musim dingin, bayangan kita orang-orang di Amerika, di Eropa itu tinggal di rumah, jadi nggak ada kontak dengan orang lain, jadi tidak ada penularan. Nah kebetulan anak saya yang satu tinggal di Amerika, di Connecticut, yang ketiga yang bontot di Sydney, jadi 2 musim yang berlawanan. Nah ternyata influenza, semua penyakit saluran nafas itu justru naiknya di musim dingin. Karena pada bulan Desember ada Natal, ada Tahun Baru, ada banyak sekali liburan panjang, dan itu waktunya orang untuk ada di dalam ruangan, bukan untuk isolasi, namun untuk makan bareng, untuk ngobrol, untuk ketemu teman-teman, dan terjadilah kluster-kluster hebat. Jadi Amerika sekarang masih di nomor 1 di musim dingin. Eropa mayoritas dari 22 negara yang paling banyak kasusnya itu, sebagian besar ada negara-negara di Eropa. Jadi mengenai ya, Eropa, Inggris maupun Amerika itu bisa dikatakan sekarang ini ya gelombangnya lagi tinggi-tingginya. India amat sangat khawatir. Nah, Indonesia ini alhamdulillah kita bisa dikatakan salah satu milik keajaiban di mana kita amat sangat rendah. Namun tolong diingat bahwa negara tetangga, negara dekat banget, Malaysia, Singapura, dan tolong diingat dulu banyak sekali tenaga kerja kita yang bekerja di Malaysia, Singapura, di Saudi Arabia, dan di tempat lain. Jadi karena itu memang peraturan-peraturan untuk perjalanan ini harus kita taati. Dan kalau Anda mentaati peraturan pemerintah, Anda melindungi, tidak hanya melindungi diri sendiri. Kan aku pernah kena, tanya nggak apa-apa tuh. Iya, Anda tidak kena nggak apa-apa, tapi Anda terkena dan menularkan. Dan kalau menularkannya ke adik, ke kakak, ke anak, ke ibu, ke suami, atau ke istri, nanti akan menyesal banget. Karena kenyataannya yang tertular ada yang meninggal. Saya banyak sekali kehilangan sejawat dokter-dokter, kehilangan anggota keluarga pada waktu bulan Juli dan Agustus tadi. Jadi sebagai penutup, Anda lepas dari pahlawan, Anda bisa menjadi pahlawan kalau taat pada aturan-aturan yang diadakan sekarang, yang percayalah bahwa antara hoax macam-macam itu tujuan pemerintah baik dan berdasarkan bukti, tidak sembarangan membuat aturan-aturan baru. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Jadi saya tangkap tadi intinya pointernya itu vaksinasi penting, tapi harus diikuti dengan protokol kesehatan itu ya, Prof ya, yang 6M itu ya, Prof ya. Terus ada COVID itu ternyata juga bisa menular
lewat udara, bisa di pesawat, di bus, segala macam ya, Prof. Terus gelombang ketiga itu hanya menunggu waktu. Oke, sekarang sambil menunggu pertanyaan dari audiens, saya akan bertanya dulu mungkin ke Ibu Adita. Bu, ini sudah ini ada pertanyaan dari Bang Dusep nih, Pak Dusep. Dengan masih besarnya kasus aktif di negara-negara lain, apakah tepat Indonesia membuka pintu untuk wisatawan asing? Terus apa antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan menyikapi wisatawan asing itu, Bu Adita? Ya, sebenarnya tadi juga sebagian besar sudah dijelaskan oleh Prof. Zubir ya. Saya rasa tadi clear sekali bahwa memang sekarang kan situasi di negara kita ini juga relatif sudah lebih terkendali ya, sehingga ada sektor-sektor itu mulai direlaksasi, mulai dibuka, termasuk juga sektor pariwisata. Nah, memang pariwisata internasional ini memang mesti hati-hati ya, karena tadi kan pintu internasional itu juga bisa menjadi berpotensi menjadi tempat transmisi kan, apalagi kita bicara varian baru gitu. Nah, tetapi tentu kita lakukan beberapa hal yang kemudian bisa mencegah terjadinya hal tersebut. Nah, termasuk bagaimana penanganannya di pintu-pintu kedatangan internasional. Ya, kalau kita lihat syaratnya ini sebenarnya sudah cukup ketat ya, bahwa semua yang akan masuk Indonesia, baik itu warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing, dan kepentingannya kan bermacam-macam, ada yang wisata, ada yang bisnis, diplomat, dan sebagainya. Semua syaratnya sama. Di H-3 dia harus sudah PCR di negara asalnya, dan hasilnya tentu harus negatif. Ya. Dan mereka diharapkan juga sudah vaksin dosis lengkap. Meskipun jika kemudian ada yang belum dosis lengkap, ada beberapa hal yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah, khususnya kalau itu untuk warga negara Indonesia ya. Nanti hari kesekian pada saat karantina akan divaksin untuk dosis kedua. Nah, setelah datang, khususnya melalui bandara, itu akan dites lagi PCR-nya. Gitu. Jadi ini kan sebenarnya salah satu upaya ya untuk meminimalisir terjadinya transmisi tadi. Sehingga di beberapa titik dilakukan tes-tes tadi ketika masuk di bandara, dan sekarang pun khususnya di Bandara Suta, Soekarno-Hatta, itu tes PCR harus bisa keluar di saat itu juga. Memang mungkin ini menimbulkan beberapa ada yang bilang kok nunggunya lama dan sebagainya. Tapi percayalah ini adalah cara terbaik untuk kita bisa memisahkan orang yang datang itu jika nanti hasilnya negatif atau positif itu tidak berkumpul lagi gitu ketika mereka harus masuk ke tempat karantina. Jadi secepat mungkin bisa diidentifikasi sehingga bisa dipisahkan, tidak terjadi potensi penularan. Itu ya. Jadi ini adalah upaya-upaya screening. Di samping tentunya ketika bicara Kementerian Perhubungan, ini hanya dibatasi 19 negara yang boleh memasukkan warga negaranya atau orang penerbangan ke Indonesia, dan itu pun harus direct flight gitu. Ya, direct flight dari luar gitu. Apalagi ini khusus untuk yang wisatawan ya. Jadi mereka harus direct flight, dan yang direct flight ini hanya boleh masuk di Bandara Ngurah Rai di Bali untuk wisatawan. Begitu ya. Jadi upayanya banyak gitu, berlapis gitu ya. Kita melihat Indonesia sudah cukup kondusif dan kita memang harus move on, bergerak ya. Pariwisata apalagi, dan memang ada beberapa daerah yang memang membutuhkan adanya wisatawan-wisatawan ini untuk bisa dipulihkan gitu kondisi perekonomiannya. Kita bicara Bali aja. Nah, tetapi yang penting tadi, bagaimana kita mengupayakan dilakukan screening berlapis gitu, agar mereka tidak punya potensi untuk menularkan. Itu ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Berry juga bahwa untuk yang belum divaksin komplit itu karantinanya harus 5 hari. Tapi jika vaksin sudah komplit dan dia lulus semuanya PCR segala macam ya, dia bisa di karantina cukup 3 hari saja. Gitu. Nah, jangan lupa juga ini salah satu juga jadi entry barrier ya. Entry barrier in the positive way adalah bahwa para wisatawan ini harus bisa menunjukkan asuransi yang nilainya juga kalau saya tidak salah 100.000 US dollar. Untuk memastikan bahwa kalau mereka kemudian datang ke Indonesia itu terkena bisa diidentifikasi positif misalnya, mereka bisa membiayai dirinya sendiri gitu. Karena harus tidak ada yang ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia untuk wisatawan asing. Ya, termasuk juga karantina mereka harus membayar sendiri. Jadi itu tetap kita buka pintu,
Tapi pintu yang orang yang masuk ya harus kita screening gitu. Dan tentu ada syarat-syarat yang memang dibuat ketat agar kita juga memastikan orang yang masuk itu tidak membawa potensi adanya penularan, apalagi varian baru. Gitu. Jadi itu ya jawabannya. Saya rasa kita memang harus tetap bisa bergerak, gas tetap bisa kita menekan gasnya, tetapi tentu ada perangkat rem yang kita terapkan juga. Gitu Mas Fikri. Ya, terima kasih Bu Adita. Jadi intinya harus tetap seimbang antara gas dan rem ya Bu. Ya. Ini Prof, kayaknya banyak juga pertanyaan nih untuk Prof Berry tentang syarat-syarat perjalanan ini. Menurut Prof Berry, apakah sudah tepat untuk saat ini dan sanksinya apakah sudah tegas, Prof? Iya, gini saja kan kita lihat outcome gampangannya, ternyata kita terbukti jauh lebih baik dari banyak negara. Jadi bisa dikatakan kombinasi upaya-upaya keseluruhan itu berhasil. Walaupun tentu ada bolong di sini sana, ada yang nakal nggak pakai masker, ada yang masih bisa pesta-pesta dengan banyak orang. Ya sebelum ini, kalau sekarang memang sudah mulai dibuka. Jadi intinya bolehlah dengan segala kekurangannya kita lebih berhasil dibandingkan banyak negara lain. Baik. Ibu, Bu Adita, saya kayak Bu Adita lagi nih banyak pertanyaan, Bu. Untuk peraturan antigen, Bu, di perjalanan darat, itu implementasinya seperti apa, Bu? Pengawasannya seperti apa? Apakah sudah cukup ketat, Bu, dari audiens? Silakan, Ya, Bu. pertanyaan soal syarat kesehatan darat ini selalu menarik ya, karena selalu yang ditanyakan adalah gimana pengawasannya dan apa sanksinya. Kenapa kita tidak berpikir apa sih tujuannya gitu loh? Tujuannya adanya screening antigen itu kan tentu adalah kita melindungi diri sendiri maupun orang lain ya. Karena ketika Anda melakukan perjalanan, apalagi lintas kota gitu ya, dan kemudian bertemu dengan orang-orang atau saudara kita nantinya di daerah atau kota lain atau kolega kita gitu. Ini kan juga sebenarnya kita perlu vaksin penting gitu. Tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Zubair bahwa ini juga salah satu upaya kita men-screening. Gitu. Jadi mari kita pahami tujuannya lah. Mari kita pahami tujuannya dulu, bahwa setiap regulasi punya tujuan yang positif. Semoga semuanya sepakat gitu. Dan bahwa sebuah regulasi perlu ada perangkat untuk pengawasan, saya sepakat juga. Tapi yang penting nih sekarang pahami dulu nih tujuannya. Nah, bagaimana pengawasannya? Harus disadari bahwa ketika bicara transportasi darat ini kan macam-macam ya. Ada yang memang bisa terkontrol dari titik keberangkatan seperti bis misalnya. Bis di terminal A. Terminal A ini terminal yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan. Biasanya terminal-terminal besar. Dan di situ screeningnya saya rasa ada otoritas yang mengawasi. Kemudian ada terminal milik Pemda. Ya, tentu kita minta Pemda juga melakukan screening yang sama. Kemudian ada terminal yang itu terminal bayangan gitu, yang mungkin tidak ada otoritasnya di situ, atau bahkan berangkat dari pool. Nah, disinilah kemudian kita tetap upayakan agar yang namanya pengawasan tetap bisa dijalankan, tetapi tentu tidak bisa satu demi satu. Apalagi kalau kita bicara kendaraan pribadi. Ya, nggak mungkin tuh, Mas, satu kita harus lihat mana buktinya, nggak mungkin. Yang pertama tadi saya berharap masyarakat paham mengapa ini diterapkan, karena kita punya tujuan untuk melindungi semua masyarakat. Nah, yang kedua adalah kita tetap berupaya melakukan screening atau pengawasan itu melalui random checking. Gitu. Jadi diacak. Karena resource untuk mengawasi di jalan sebegitu banyak kendaraan tentu juga akan sangat terbatas. Sehingga dilakukanlah tes acak atau pemeriksaan acak. Nah, pemeriksaan acaknya seperti apa? Ini kita akan sesuaikan tentunya dengan tren mobilitas. Sekarang hari biasa memang sudah naik ya, tadi saya sudah tunjukkan kenaikannya. Tapi tentu akan berbeda lagi nanti Natal tahun baru. Sangat mungkin terjadi peningkatan. Nah, ketika terjadi satu potensi adanya peningkatan pergerakan secara masif, treatmentnya pasti nanti akan beda gitu.
random testingnya atau random checkingnya tentu akan berbeda. Titiknya akan ditambah di jalur-jalur yang memang nantinya akan menjadi jalur yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan darat ini. Jadi kita sesuaikan Mas dengan dinamika mobilitas. Sekarang hari biasa mungkin Bapak Ibu kawan-kawan jarang lihat gitu ya testing atau pemeriksaan itu. Karena kita juga melihat bahwa ini situasinya masih bisa dikatakan dalam situasi sekarang ini situasi normal gitu. Nanti kalau ada peningkatan, tentu kita akan tambah, kita akan lakukan beberapa titik, khususnya titik-titik yang itu merupakan lalu lintas katakanlah antar provinsi atau bahkan juga nanti antar kabupaten dan kota. Dan ini sebenarnya juga sudah dikoordinasikan oleh Kementerian PMK, koordinator PMK sebagai yang ditunjuk oleh Presiden untuk menangani Natal dan Tahun Baru. Nah, salah satu yang akan nanti diupayakan itu tadi penambahan tempat-tempat pemeriksaan untuk memastikan bahwa masyarakat memenuhi syarat itu, dan tentunya harapannya sih tidak perlu banyak melakukan pengawasan karena masyarakat sudah sadar sendiri. Toh juga sekarang antigen harganya sudah jauh lebih terjangkau. Tempatnya bisa didapatkan di mana saja. Dan yang penting vaksinasi. Vaksinasi ini kan kayak perisai ya. Jadi kayak mungkin ya tadi udah disampaikan mungkin tidak bisa 100% melindungi diri, tapi setidaknya kan potensi untuk kita kalau kita perang pakai perisai kan terlukanya kan makin bisa kita minimalisir. Nah, itu juga salah satu syarat yang penting di samping peduli lindungi. Ini juga sebenarnya tools kita untuk melakukan tracing ya. Jika terjadi hal-hal misalnya nanti ada yang diidentifikasi positif sehingga kontak eratnya juga kelihatan. Jadi ini hal-hal yang mungkin masyarakat juga harus sudah mulai terbiasa melakukan perjalanan di situasi pandemik. Ada satu kebiasaan baru yang memang harus sudah bisa kita ikuti dan jangan jadi pertanyaan lagi gitu loh maksud saya gitu ya. Karena ini penting gitu. Ya tapi tentu kembali lagi nanti kalau situasinya berubah kita pasti akan lakukan penyesuaian lagi. Gitu Mas Fikri. Untuk kira-kira akan terjadi lagi gelombang 3 nggak Bu? Apa antisipasinya kira-kira seperti apa Bu Kemenhub Bu di khususnya jelang Natal dan Tahun Baru ini Bu? Kan kemarin Pak Luhut juga sempat bilang mengkaji lagi aturan tes PCR, terus juga mungkin ada pengetatan kembali karena ada varian yang baru Bu. Apakah kebijakan PCR ini ke depannya seperti apa Bu dari Kemenhub Bu? Apakah dibikin lebih murah atau bagaimana Bu? Mungkin ada usulan rekomendasi dari Kemenhub mungkin Bu, rekomendasi sebagai sektor perhubungan. Iya, kami sih memang selalu berharap ya bahwa apapun nanti syarat perjalanan dari aspek kesehatan yang diterapkan dan dituangkan di dalam berbagai instrumen regulasi itu semakin hari harus bisa semakin terjangkau. Tentu itu yang kita harapkan ya. Jadi itu juga menjadi masukan dalam setiap rakor. Kita juga berharap adanya penurunan harga. Tapi tentu ini kan wewenangnya ada di Kemenkes bersama BPKP ya, yang menerapkan harga dari alat tes ini. Tentu kita punya aspirasi, harapannya makin banyak masyarakat yang bergerak itu juga makin bisa terjangkau alat tesnya. Dan kita lihat kan itikat pemerintah sangat baik lah, sudah menurunkan harga sampai sekarang lebih terjangkau saat ini. Nah, yang kedua, kalau kita bicara Natal dan Tahun Baru, ya tentu kita akan melihat situasi dalam beberapa minggu ke depan. Ya, ini sekarang kan kita menerapkan yang lebih longgar lah. Syaratnya tadi sudah banyak yang tidak perlu PCR, cukup dengan antigen dan vaksin. Kita akan evaluasi seperti apa nanti dampaknya, ya adanya syarat-syarat yang ada sekarang. Apakah terjadi lonjakan? Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan dikoordinir oleh Kementerian Maritim dan Investasi, itu menganalisis melalui peduli lindungi. Seperti apa positivity rate atau terjadinya kasus positif untuk penumpang yang menggunakan transportasi saat ini yang kita lihat masih di udara. Gitu. Ya, gitu pasti akan kita evaluasi. Dari evaluasi itulah nanti kita bisa melihat, oh nanti kalau Natal dan Tahun Baru sebaiknya kita sesuaikan ini, sesuaikan itu, gitu. Gitu ya Mas Fikri. Jadi kembali lagi harus berbasis data, harus evaluasi yang betul-betul evidence based gitu. Jangan by feeling gitu, harus evidence based dan itu base-nya data.
Gitu, Mas. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Adita. Mungkin sudah mau jam 11 ini Bu, mungkin ada, dan Prof. Zuber, mungkin pesan apa sih kepada masyarakat Bu jelang Natal dan Tahun Baru ini Bu? Kan pergerakan akan makin tinggi, traffic makin padat. Ya. Gimana mungkin pesan dan kesannya, pesan-pesan untuk masyarakatnya Bu? Ya, kalau Iya, dari pesan kami, untuk- Prof dulu deh, benar, Prof dulu aja. Ya, silakan Pak Prof. Ya, jadi pesannya tentu kita sekarang ini lagi bagus-bagusnya, namun jangan euforia, jangan gembira berlebihan, jangan nggak waspada ya. Kemudian berdasarkan pengalaman tahun lalu, baik Natal tahun baru, baik Lebaran, terjadi lonjakan. Jadi intinya ini tipsnya sih buat semua orang, artinya selain buat masyarakat juga buat pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan begitu ada perubahan epidemiologinya. Jadi untuk masyarakat ya diimbau kalau nggak perlu banget ya jangan bepergian dengan banyak orang gitu ya. Kemudian harus patuh banget. Jadi artinya keluar rumah tetap wajib pakai masker dan juga sering cuci tangan. Jadi sebetulnya tips yang amat standar namun tetap penting. Dan yang paling penting juga jangan kumpul bersama-sama di satu ruangan yang tertutup cukup lama. Apa itu rapat di kantornya Anda, di kantor saya, ataupun di kantor perhubungan, ataupun untuk ibadah, apa itu di masjid, apa itu di gereja, apa itu di wihara, sama saja. Jadi selama kita lama ada di satu ruangan yang tertutup dengan banyak orang, ventilasi tidak baik itu menjadi bahaya. Nah kan nggak enak kalau ventilasinya bagus kan artinya ya walaupun pasang AC tetap disarankan buka jendela. Jadi jangan sampai ruangan tertutup, sekali lagi ruang tertutup cukup lama dan itu sudah terbukti berkali-kali baik di kapal pesiar, baik di tadi sekali lagi baik di gereja, di masjid, di wihara, itu semua sudah terbukti membuat kluster baru juga di kantor. Juga di asrama penting banget, termasuk walaupun asrama perwira ataupun asrama siapapun, tidak hanya asrama buruh. Yang disalahkan kalau di Malaysia sama Singapura kan asrama buruh yang sebetulnya tenaganya mereka perlukan. Ini ternyata tidak, asrama manapun, termasuk anak-anak kita di yang sekarang ada yang tinggal di dalam ataupun pada pesantren ataupun pada apapun yang kita tinggal bersama dengan banyak orang, itu tolong dihindari dan kita kalau kita mengerjakan menepati aturan-aturan dengan baik dan benar, masih ada harapan bahwa gelombang ketiga tidak muncul. Sekali lagi masih ada, karena kan tadinya orang kira Desember, saya hampir yakin bahwa Desember tidak muncul, tapi Januari nggak tahu, Februari nggak tahu, Maret tidak tahu, apakah tidak terjadi gelombang ketiga, itu harapan semua orang dan rasanya masih bisa terjadi asal kita ketat dengan peraturan, sering merubah kebijakan tergantung dari data tadi disebutkan evidence based. Jadi semua harus based on evidence, based on data, based on data pandemi yang memang dinamis, yang cepat sekali berubah. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Intinya semoga tidak ada gelombang 3 ya Prof. Intinya semuanya harus taat protokol kesehatan, yang belum vaksin segera vaksin, tidak berkumpul di tempat tertutup. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Mohon izin. Ya, dari saya sebenarnya menambahkan saja apa yang tadi sudah Prof sampaikan, tadi sudah sangat lengkap. Memang kuncinya sebenarnya ini adalah kedisiplinan kita semua ya, bahwa sekarang aktivitas masyarakat sudah lebih dibuka, tentu ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diskusikan masak-masak gitu. Tapi kembali lagi bahwa ini harus bisa kita jaga gitu, situasi ini harus bisa kita jaga atau bahkan harus lebih baik lagi, dan kuncinya adalah makin banyak masyarakat yang divaksin.
kita juga selalu mendengarkan bahwa Presiden juga selalu meminta kepada masyarakat untuk ayo terus melakukan vaksinasi. TNI Polri juga digerakkan terus untuk bisa membantu, Kementerian Kesehatan juga, pemerintah daerah juga. Jadi memang vaksinasi utamanya. Nah, yang kedua ya tentu protokol kesehatan itu sendiri. Dan karena kami di sektor transportasi, tentu concern terbesar adalah prokes atau protokol kesehatan di transportasi umum. Ya, meskipun kami melalui surat edaran mengatur betul itu secara spesifik tentang perlunya protokol kesehatan dan bahkan ada sanksi-sanksi jika tidak diterapkan. Bukan hanya untuk calon penumpang, tapi juga untuk operator gitu, operator prasarana maupun operator sarana. Gitu. Jadi kita juga melakukan itu. Dan yang ketiga tentu yang paling dibutuhkan saat ini adalah kesadaran dari masyarakat sendiri. Gitu. Kita sudah belajar lebih dari 1,5 tahun ini betapa dinamika pandemik ini luar biasa ya, dan kita juga punya pembelajaran yang mungkin sangat membuat orang banyak berduka kan ketika ada varian Delta masuk ke Indonesia, dan seharusnya kita banyak belajar dari situ gitu agar itu tidak terulang lagi, sehingga kedisiplinan dan kolaborasi semua pihak itu dibutuhkan. Jadi itu yang mungkin ingin kami sampaikan, dan menjelang Natal dan Tahun Baru juga lebih bijak ya dalam memutuskan apakah memang harus bepergian, dan kalau memang harus bepergian penuhi syaratnya, patuhi protokol kesehatannya gitu, karena pandemik masih ada bersama kita. Itu aja Mas Fikri dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Adita. Intinya semuanya bahwa kita harus lebih bijak untuk memutuskan apakah kita akan pergi atau tidak. Terus kalau memang harus pergi, penuhi syarat dan patuhi protokol kesehatan ya Bu ya. Betul. Ya. Sekali lagi ini adalah webinar FIFA Talk kerjasama FIFA Co-ID dengan Satgas COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat untuk audiens sekalian. Saya mungkin cukup ya Bu ya. Ada mau ditambahin lagi Bu? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Mungkin saya Fikri Halim sebagai moderator pamit undur diri. Semoga semua yang disampaikan dipahami oleh audiens dan kita lebih taat protokol kesehatan 6M seperti yang dibilang oleh Prof. Berry tadi. Oke, semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufik wa hidayah. Saya Fikri Halim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, terima Mas kasih Fikri. kita sama Ya. Profesor Subairi.